Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kabar anak-anak di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan karakter Tarakanita, PKT. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau memastikan kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah mempunyai buku cetak PKT-nya? Nah, kalau sudah, silakan anak-anak buka buku cetaknya halaman 12 ya. Nah, halaman 12 ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami sikap Ugahari dalam mencapai keberhasilan di lingkungan keluarga dan sekolah. Indikator kita akan belajar pengertian sikap Ugahari atau tahu batas secukupnya. Jadi ada anak-anak yang baru mengetahui atau baru mendengar apa sih kata Ugahari itu. Nah, disinilah kita akan belajar. Nah, Ibu Dian punya cerita. Anak-anak boleh buka di halaman 12 ya. Judulnya Anjing dan Bayangannya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya ceritanya. Seekor anjing yang mendapatkan sebuah tulang dari seseorang berlari-lari. Ketika dia melewati sebuah jembatan yang sangat kecil, dia menunduk dan melihat bayangan dirinya terpantul dari air di bawah jembatan itu. Anjing yang serakah ini mengira dirinya melihat seekor anjing lain membawa sebuah tulang yang lebih besar dari miliknya. Bila saja dia berhenti untuk berpikir, dia akan tahu bahwa itu hanyalah bayangannya. Tetapi anjing itu tidak berpikir apa-apa dan malah menjatuhkan tulang yang dibawanya dan langsung melompat ke dalam sungai. Anjing serakah tersebut akhirnya dengan susah payah berenang menuju ke tepi sungai. Saat dia selamat tiba di tepi sungai, dia hanya bisa berdiri termenung dan sedih karena tulang yang dibawanya malah hilang. Dia kemudian menyesali apa yang terjadi dan menyadari betapa bodohnya dirinya. Nah, dari cerita anjing tadi, Ibu Dian mau bertanya, menurut kalian, bagaimana sih sifat anjing tersebut? Coba kalian cari tahu dulu. Sifat anjing tadi itu seperti apa ya kira-kira? Ya, betul sekali. Sifat anjing itu tadi serakah, memiliki sifat yang serakah. Serakah karena mengira bahwa ada anjing lain yang membawa tulang yang lebih besar daripada miliknya. Lalu, mengapa ya anjing tersebut bersifat demikian? Mengapa anjing tersebut memiliki sifat yang serakah? Kira-kira mengapa ya? Coba boleh tanya dong sama mama atau papanya. Ya, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa anjing tadi bersifat serakah karena mengira dirinya melihat anjing lain membawa sebuah tulang yang lebih besar dari miliknya. Dia tidak terima nih ada anjing yang membawa tulang lebih besar dari miliknya. Nah, akhirnya dia
berusaha untuk mengambil tulang yang lebih besar itu. Selanjutnya, disebut apa sifat yang tidak tahu batas? Sifat yang tidak tahu batas kira-kira disebut apa? Disebut serakah. Jadi serakah itu sifat yang tidak tahu batas. Kalian harus memiliki sifat yang serakah atau yang sifat tahu batas. Pilih yang mana? Nah, pasti ada akibatnya ya kalau kita menjadi orang yang serakah. Kalau anjing tadi akibatnya apa ya memiliki sifat yang serakah? Pasti ada banyak sekali jawabannya. Yang pertama, akhirnya anjing tadi terjatuh ke sungai. Dia terjatuh ke sungai karena mau mengambil tulang itu. Lalu yang kedua, saat terjatuh ke sungai, anjing tadi akhirnya susah payah deh berenang ke tepi sungai. Dia bersusah payah untuk mencoba ke tepi sungai. Nah, setelah dia berusaha untuk ke tepi sungai, anjing tadi termenung dan sedih karena dia juga kehilangan tulang yang dia bawa tadi. Serta dia tidak mendapatkan tulang yang menurut dia lebih besar daripada tulang miliknya. Akhirnya apa anak-anak? Anjing tersebut menyesali apa yang sudah terjadi. Akhirnya dia menyesal. Mengapa ya aku tadi harus terjatuh ke dalam sungai dan akhirnya aku kehilangan tulangku sendiri yang kubawa tadi. Nah, dia menyesal. Nah, setelah menyesal, ya sudah deh, anjing tersebut tidak memperoleh sesuatu. Dia tidak memperoleh makanan atau tulang yang dia bawa tadi. Lalu dia juga tidak mendapatkan tulang yang lebih besar tadi. Akhirnya apa? Ya dia tidak makan apa-apa. Nah, jadi arti dari sikap Ugahari itu menurut kalian apa? Dari cerita tadi. Sikap Ugahari. Nah, sikap Ugahari itu artinya sikap yang tahu batas atau secukupnya. Anak-anak pasti pernah kan mengambil makan di rumah. Nah, anak-anak kalau makan di rumah pasti makannya ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi kalau kita makan di tempat orang lain, apakah kita harus memakan semuanya yang ada di rumah orang lain? Nah, sebaiknya kita tahu batas atau makan secukupnya di tempat orang lain. Itulah contoh dari sikap Ugahari. Nah, sikap Ugahari itu kita perlu membiasakan dan mengusahakan sikap Ugahari itu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya pada saat kalian belajar mengenal sikap Ugahari, tapi harus kita terapkan, harus kita biasakan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian buka halaman 13. Nah, kita akan memperhatikan gambar yang menunjukkan sikap serakah. Ini dia gambarnya. Ada anak
laki-laki yang makan makanan yang sangat banyak sekali. Makanan yang di dekat kakinya, lalu ada minuman yang di meja, lalu ada ciki yang ada di meja, lalu kue. Wah, banyak sekali. Nah, ini adalah contoh gambar yang menunjukkan sikap serakah. Dia tidak tahu batas. Dia makan sangat banyak sekali. Itu namanya sikap serakah. Nah, lalu kalian melihat apa nih kira-kira? Apakah pemikiran kalian sama dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Nah, sekarang Ibu minta kalian tuliskan apa yang kalian lihat dari gambar tadi. Boleh kalian menjawab jawabannya sama seperti Ibu tadi atau mempunyai pendapat yang lain. Nah, kalian mengerjakannya di buku apa? Dikerjakan di buku cetak PKT. Ya, dikerjakan di buku cetak PKT halaman 13 pada tabel yang bawah ya. Nah, bagi yang belum mengambil buku cetak PKT, mengerjakannya di mana Ibu? Nah, yang belum mengambil buku cetak PKT, kerjakan di buku PS halus kasar. Tapi bagi yang belum ya, yang belum mengambil buku cetak PKT, dikerjakan di buku PS halus kasar. Nah, setelah kalian mengerjakan lembar kerja di halaman 13, kalian buka sekarang halaman 14. Di situ Ibu minta kalian refleksikan satu contoh saja. Pernah tidak kalian melakukan perbuatan tidak ugahari atau namanya serakah? Kalian pernah tidak melakukan perbuatan serakah? Nah, contohkan satu saja di sini. Ya. Lalu pasti kalau kalian pernah melakukan perbuatan serakah, pasti ada akibatnya dari perbuatan kalian itu. Nah, kalian tulis perbuatan atau akibat dari perbuatan serakah itu di sampingnya. Tetap dikerjakan di buku cetak PKT halaman 14 ya. Satu contoh saja. Nah, Bu, kalau sudah selesai harus gimana? Kalau sudah selesai, jangan lupa fotokan hasil kerjamu dan refleksimu, lalu kirimkan kepada wali kelasmu ya. Jangan lupa, supaya apa? Supaya ibu guru bisa tahu nih, apakah ada anak-anak yang pernah memiliki sifat yang serakah atau tidak serakah. Baik, sampai di sini paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan, anak-anak boleh WA wali kelasnya atau lewat mama. Boleh bertanya di WA wali kelas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Oh ya, sebelum menutup pembelajaran kita salam tarakanita dulu yuk. Siap? Sudah siap belum? Sudah? 1, 2, 3. Salam tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Dadah.